Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, ciri dan struktur teks berita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang ringkasan dan simpulan isi teks berita. Ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat, namun tetap berisi pokok-pokok yang ada dalam berita tersebut. Nah, ringkasan teks berita disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya. Unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Keenam pertanyaan itulah yang dapat membantu kita di dalam menemukan unsur berita tersebut. Unsur-unsur berita tersebut akan memudahkan kita dalam meringkas suatu berita. Langkah-langkah yang harus diketahui di dalam meringkas isi berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau membaca berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur berita atau adiksimba. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Langsung saja kita menuju langkah yang pertama, yaitu mendengarkan atau membaca berita. Nah, di sini saya akan membacakan contoh singkat suatu berita. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu tanggal 15 bulan 11, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk ke dalam kapal. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok berita atau adiksimba. Jadi pokok-pokok berita itu disusun berdasarkan pertanyaan dengan rumus 5W+1H dalam bahasa Inggris atau adiksimba dalam bahasa Indonesia. Langsung saja lihat tabel berikut. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi pada berita tersebut adalah padatnya Pelabuhan Merak. Lalu yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Lalu yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu tanggal 15 bulan 11. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Lalu yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menyampaikan kembali berita secara lengkap dan ringkas. Jadi dari pokok-pokok berita yang tadi sudah disusun akan menghasilkan suatu ringkasan isi berita
seperti berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu tanggal 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Jadi teks tersebut merupakan ringkasan dari berita kondisi Pelabuhan Merak yang telah diringkas berdasarkan catatan pokok-pokok isi berita atau adik simba yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, setelah kita membahas tentang langkah-langkah meringkas isi teks berita, lalu materi berikutnya adalah simpulan isi berita. Jadi langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita itu hampir sama dengan langkah-langkah dalam meringkas isi berita. Simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Nah, langkah-langkah menyimpulkan teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur berita atau adik simba. Dan yang ketiga, membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Nah, di sini sudah saya contohkan simpulan isi berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Langsung saja saya bacakan. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu adalah simpulan isi berita tentang kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Ya, jadi demikian video materi tentang teks berita mengenai ringkasan dan simpulan isi berita. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.